kalau berkebun itu kan sifatnya budidaya. Ketika budidaya itu kaitannya kan dengan nyawa, Mas. Nali ati kan mengikat hati. Hati ini kudu seneng sih, Mas. Oke. Setelah berkembang baru Kita ngulir ngulir budinya. budinya. Ngulir budi. Apa tuh ngulir budi? Ngulir, dicari tuh. Diulir budine kebaikan apa sih yang kita bisa dapat dari situ? diambil. Kita ngasih kebahagiaan ke ayam, ayam juga ngasih kebahagiaan ke kita. Kalau 20% dari tanamanmu itu dimakan hama, ya itu memang jatahnya hama. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau ya sebisa mungkin kita ya berdoa. Kalau mau makan ya makan aja, tapi kita dikasih ya. Itu dari sana baru awal kita piara ayam. Ayam. Kenapa ayam ya ini? Biar hariannya langsung Bisa dapat toh. Jadi kalau kita selain ayam kan selain ayam petelur kan masih lama ya, prosesnya lama. Iya. Kalau telur kan langsung Itu memang kayak kita tiap hari dapat butuh gitu kan. kayak quick win-nya ya dari sebuah usaha ada hasil yang segera didapat gitu. Iya. Itu kan memberi semangat juga kan. Itu awalnya dari situ. Habis itu yang sini belum kita sewa, yang sebelah sini. Ini ya. Jadi dulu cuman ayam aja sama ada kolam lele. Terus Kolam berkembang. lele. Berkembang ke sini ya karena ularnya pindah ke sini. Pindah ke sini. Masih ada ular di sini. Kadang-kadang Kadang-kadang masih ada. Ular sawah ya. Iya. Ular sama tapi Hijau-hijau. cenderung lebih aman. Karena dulu kan memang lingkungan sekitar itu kayak gini, Mas. Belukar-belukar Semua kayak ini. gitu. Kobra dulu ya. Bim. Oh, kobra. Nah, kayak gitu. Jadi men-solve sejumlah problem dan kita mau ngobrolin problem-problem yang di-solve sama Bu Uti sama Mas Tri di situ sambil saya tadi kemecer makan atau minum Tekan, kelapa ya, bakar siap. muda itu. Ini dijadikan kayak lab oleh Mas Tri sama Bukan Bu 2 Uti. tahun. Itu baru Kita mulai November, Mas. November tahun lalu. 2024. Tahun ya. Belum Oke. baru berarti 8 bulan 8 lah ya. bulan, mau jalan 8 bulan. Jadi kalau cerita kebunnya ini kan sebetulnya karena nggak sengajanya dulu mau tak buat piara kambing. Kita Oke. peternakan kambing. Bikin gitu kan. farm-farm gitu. Ah, kayak gitu kan. Mimpinya Pak Tri itu dulu, Mas. Tapi nggak bergerak-gerak. Nggak bergerak-gerak, terus waktu itu sama Bu Uti kan kita rencanakan mau tak buatkan akun Instagram sendiri gitu kan. Farmnya Cuman itu. farmnya itu kita udah ada namanya. Wis. Namanya Reso Bumi Lestari. Nah, itu kan yang kalau berat tenang. banget tuh. kan kayak terlalu berat kata istri, terlalu berat kan, terus wah kelamaan nggak dibuat-buat gitu, terus tahu-tahu cuman di-shoot gini kan, itu belum ada apa-apanya. November Masih ya, bedengan-bedengan. Oke. masih bedengan itu. Dikasih caption apa Mi? Bismillah, mempersiapkan lahan untuk swasembada pangan keluarga. Itu toh. Gila diawali dengan doa nih. Itu Terus 10 hari setelah itu baru viral. Oh, 10 hari setelah posting itu. Oke. lah setelah viral kan kita baru Nah, ngeh. Setelah ngeh kan kita diskusi ya Mi. Mm-mm. Oh, kok viral, kok kenapa bisa viral gitu oke. kan? Ketika viral kan terus kita mikir ya, mikirnya apa memang ini jalan untuk berbagi terkait dengan swasembada pangan itu. Oke. Habis itu berpikir berarti kalau pengen swasembada pangan apa sih yang perlu Dibuat. dibuat gitu. Terus ayam jelas sudah bertelur nih. Terus kalau untuk kebutuhan makan berarti sayur gitu kan. Oke. Oke, sayur. Nah, ini juga nggak sabar kan? Namanya Ya bertahan. gimana ya Mas, kayak nggak ada pergerakan itu loh. Enggak, Nggak Mas. gerak-gerak ya. Tangan dibiarkan aja. Enggak, padahal kan ketika menanam itu kan kita Butuh yang proses. pertama itu kan Iya. kalau yang saya pelajari di YouTube waktu itu kan siapkan media tanam. Nah, media tanam kalau kita memang mau konsepnya organik kan ya kita harus fermentasi kohe, ya bahan untuk media tanam itu kan. Kan itu butuh proses. Nah, sedangkan istri kan pengennya Satset, cak-cak. Iya.
sekarang nanam besok tumbuh kan gitu. Ya nggak gitu, maksudku tuh ada yang dikerjakan Ya, gitu ada loh. progresnya lah Tapi gitu. ternyata diamnya dia pun melakukan sesuatu sebenarnya. Itu laki-laki biasanya gitu. Menang-menang neng mikir. Ya, betul. Ya pertama kita nanam itu banyak yang nggak hidup itu. Oh, awal-awal. Ya, tapi Sambil dalam belajar. proses itu kan kita belajar, tuh, Mas. Mhm. Belajar terus didokumentasi kayak sama Bu Uti. Mhm. Nah, proses dokumentasi kan mungkin karena tambah viral gitu kan. Wah, kok banyak yang nonton sedangkan kita baru belajar gitu kan. Oke. Ya, mau tidak mau kita juga harus belajar. Tumbuh bareng ya, jadi Iya. dengan audiens yang apa memviralkan itu ya. Iya, tapi alhamdulillahnya itu kita terus ketemu orang-orang yang memang satu Satu frekuensi ya, frekuensi. Oke. Terkait misalnya kita kan memang pengennya organik. Mhm. Terus saya belajar di YouTube kayak Oke. gitu. Terus ketemu siapa yang Yosofa, Oh, ya. kemudian Yusufam. Pak Iskandar. Bumi Saya Langit. coba Oh, ngikutin ke Pak gitu Iskandar kan. juga. Kita Belajar belum ke sana? sempat ke sana. Oh, oke. Cuma qadarullah itu saya tuh ketemu namanya Pak Johan Arifin. Mhm, mhm. Ternyata itu beliau itu temannya Pak Is Iskandar. Iskandar. Termasuk permaculture ya, yang membuatkan joglo itu yang nyariin Pak Pak Johan. Pak Johan. Pak Johan. Mhm. Ternyata sama Mhm. sumbernya itu maksudnya keilmuannya sama. Ya udah saya banyak belajar sama beliau. Mhm, mhm. Ya berangkatnya dari situ terus kita coba mempelajari lebih dalam. Karena beliau itu orang Jawa, Mas. Mhm. Jadi ya Jawa ini lebih kuat terkait dengan filosofi kenapa memilih untuk Organik. Mhm, mhm. gitu. Ada alasan-alasan yang mendasar ya. Ada. Mhm. Ya sebenarnya kita belum lama terkait kita belajar filosofinya, Mi ya. Mm-mm. Dan Tapi itu itu merubah ini ya, Bi, terus merubah mindset mindset kita. kita. Mhm. Apa misalnya, Bu Uti? Berawalnya kan dari ini, dari mangan apa sing ditandur, nandur apa sing Apa yang dipangan. dipangan. Oke. Itu kan Makan apa yang ditanam, menanam apa yang kita dimakan. makan. Oke. Itu kan sebenarnya sederhana, cuman terus ini teknisnya gimana sih gitu kan. Mhm. Terus coba saya pelajari bahwa ketika kita bicara swasembada pangan itu kan dimitigasi dulu Mhm. kebutuhan yang sebenarnya kita tuh Apa? setiap hari itu makan apa. Mhm. Karena jangan sampai kita nanam sesuatu Ya nggak dimakan. nanti Atau- udah berbuah nggak kita makan, Oke. kan gitu loh. Mhm. Jadi waktu itu terus istri Mhm. ya nandur sing Dipangan. tiap Kita, hari kita heeh. makan apa. Itu Yang kita awal mula suka. kita nanam itu karena itu. I see. Nanam Ya, ya. sesuatu yang memang dalam Dikonsumsi. setiap harian kita butuh itu. Mhm. Waktu itu yang paling penak ya karena kita kebetulan senengnya kangkung. Oh. Dan kangkung itu tumbuhan yang gampang. paling gampang ditanam. Coba nanti untung nggak apa itu labu trambun Cina apa itu kemarin tuh Iya. saya nanam nggak hidup juga Oke. gitu loh. Mhm. Ya alhamdulillah dari situ. Terus kita belajar. Mhm. Kata beliau itu kan dari situ tadi mangan apa sing di Tandur, nandur apa sing dipangan. Pak Johan tuh. Pak Johan. Pak Johan. Terus nandur apa kan gitu. Mhm. Jadi kayak riset dulu ya, berarti ya. Awalnya Pengen riset, tahu. habis itu Sejalan tapi ya itu. tapi sejalan. Oh, sejalan, oke. Jadi ilmu lakunya itu bareng Iya. gitu loh. Oke, ya, ya. Habis itu kalau dalam apa orang Jawa itu tumbuhan itu kan tergolong cuma 4 kan. Hmm. Oyot, kayu, godong, woh utawa kembang. Mhm. Mhm. Apa itu Pak Tri bahasa Indonesia? Nah, oyot itu kan sesuatu tumbuhan yang kita ambil dari akar. Oke. Misalnya kayak Kayak ubi. kayak ubi, Singkong gitu ya. singkong, terus kalau kayu itu ya kayak tebu, Tebu. apa. Tebu. Oke. Terus daun itu sayuran. Mhm, banyak. Terus buah ya itu Atau banyak. bunga, banyak. Oke. Pisang segala macam. Mhm. Habis itu nginguwo iwak utawa iwen. Iwa utawa iwen. Iwen. Kalau iwak kan ikan. Ikan. Kalau iwen itu unggas. Unggas. Oh, oke. Kayak ayam, Kayak bebek, ayam, bebek, itik, itik. gitu. Habis itu baru naik lagi. Nginguwo Rajakaya. Mhm. Tahu Apa itu? Rajakaya?
Rajakaya itu hewan berkaki 4. Oh, Rajakaya. Kalau dulu tuh ada unen-unen nek pengen kaya raja ngingo Rajakaya. Oh, yang ingin kaya raja ngingo Rajakaya. Rajakaya. Bolak-balik ya, Iya. kayak tadi. Atau ya dibalik juga bisa. Nek ngingo Rajakaya ben iso kaya Raja. Raja. Oh, oke. itu kan sebenarnya kan kalau orang Jawa kita coba dalami itu maksudnya kepiye kan gitu loh. Apa nek wis basa Jawa ya. Apa kalau udah bisa miara yang hewan-hewan kaki 4 kita bisa seperti raja. Kan enggak juga. Ya, ya. Tapi ketika unen-unen itu memang benar adanya, berarti ketika kita pengen jadi raja, itu kan ilmu manajemennya harus bagus. Betul. Sehingga Itu sebenarnya pesannya. Iya, aku mikir-mikir. Kan ada banyak juga itu petani sudah ngingu sapi ya. tapi kok Nggak jadi hidupnya raja. nggak kayak raja ya. Raja itu kan mungkin simbol bahwa nek pengen apa-apa wis tinggal gitu. Ada gitu kan. Berarti kan sampai level itu kita memang harus belajar secara manajemen gitu loh. Lah sedangkan kalau di kontennya Bu Uti kan kita nggak bahas sampai level itu. Ya. Karena tidak semua mungkin punya sumber daya yang sama gitu loh. Makanya kita fokusnya memang swasembada Swasembada pangan pangan. keluarga. Karena kalau kita tarik dari filosofi tadi itu kita hanya cukup sampai ngingu iwa atau iwen. Makanya kalau orang dulu itu nek masalah perut itu udah selesai Di rumah. kebun di ya. rumah gitu loh. Udah nggak mikir tuh Mas. Iya mangan apa sing ditandur. Nandur apa sih dipangan? Iya. Itu Kan satu udah- itu kuat banget. Itu kan udah Iya. selesai gitu kan. Iya, Di iya. situ udah Masalah selesai makan ya. masalah Kebutuhan makan. kebutuhan makan. Makanya kalau tak kebetulan saya orang wong desa ya, wong desa, mbah-mbah juga tani kayak gitu kan Ya. saya mikir juga si mbah itu dulu kayaknya ya enggak sekolah. Anaknya pitu. Cuman sampai beliau sedo itu meninggalkan warisan Banyak tanah ya malah. banyak tanah gitu loh. Terus coba saya flashback dulu aktivitasnya seperti apa sih gitu. Oke. Bila pagi sebelum subuh itu udah ke sawah, jam 10 udah pulang. Terus untuk masalah makan ya memang dari kebun. Kalau enggak ya suka sawah nggawa apa dimasak kan gitu loh. Sehingga tak lihat-lihat kan kalau masalah perut itu ya wis orang itu nggak mikir. Dan nek krisis pangan kan sebetulnya kalau kita mau menanam kan udah Nggak ada isu. nggak ada isu itu. Makanya kalau orang dulu nenek-nenek ben pikirane ora gampang alih, weteng aja Jangan nganti. sing ngelih. Ya enggak Gila Mas? Jawa itu Iya, ini banget ya. Iya kan? Kita Saya itu tahu filosofi gitu kemarin setelah sampai ini loh, merinding aku. Mas. Kok ngantek ngono Pak Yong biasa. gitu. Maksudnya itu kan ilmu dalam yang coba kita secara teknis kita coba pelajari kan make sense juga sampai sekarang loh. Iya, Mas. masih relevan ya. Masih relevan. Ini yang mengubah tadi ya, Iya. Bu Uti juga dapat apa value atau filosofi dasar dari Iya, Jawa itu betul. mengubah cara melihat dan akhirnya berpraktek ya di Iya. kehidupan. Betul. Terus kita jadi sadar, oh, orang Jawa tuh keren-keren ya, orang dulu gitu loh. Ternyata setiap filosofi itu relate sampai saat ini. Betul. Iya. Nggak lekang oleh zaman lah Iya. ibaratnya, tetap relevan. Makanya ya itu yang kaitannya dengan swasembada pangan itu kan ya sekarang kita sebenarnya udah nggak ada alasannya untuk tidak bisa menanam. Karena kita coba lihat misalnya kita punya keluarga anak 2 misalnya. Berarti kan anggota keluarganya kan 4 ya. Empat, ya. 4. 4 ya wis ngingu pitik 5. Tadi jumlah keluarga plus 1. Ya. Oh itu ilmu ayam nih, iya. kebutuhan protein. Ya minimal nggak rebutan kalau misalnya kita punya anak 2 ya nanti bapaknya ngalah dulu gitu kan. Misalnya sehari dari 5 itu kita Telur 3 misalnya. ada 3 ya untuk anak udah cukup. Terus bicara tentang sayuran ya sebetulnya nggak Bisa perlu dipolitek. banyak-banyak Mi ya. Dan misalnya alasan saya nggak punya lahan, nah, ya saya sewa gitu kan. Misalnya apalagi alasannya? Biasanya di perkotaan sih. Perkotaan alasannya misalnya nggak ada. Nah, nggak adanya sebenarnya beberapa contoh
bertanam di kota kan banyak yang pakai polybag. Ya, ya. Vertical garden itu juga sebenarnya bisa ya. Ya. Bisa. ditempel. Yang alasannya sih sing ra iso, Mas. Apa, Mas? Mamang. Males gitu guys. Memang dan males. Nah, men-solve problem-problem itu kan tadi kan paham bahwa kemudian ada filosofi-filosofi yang dari leluhur-leluhur kita ya, kakek nenek kita bahkan buyut kita dulu ya. Dan ternyata menjadi relevan juga sekarang. Iya. Dan Mas Tri sama Bu Uti kan menerjemahkan di era sekarang. Ini maksudnya apa Iya. sih? Nah, ketemu kemudian maksudnya itu dan melakukan itu jalannya gimana? Kan tadi ketemu Pak Johan dulu Pak kan Johan, pertama iya. menemukan Pak value. Johan itu ketemunya sebenarnya kita Setelah sudah ada mulai. kebun, Oh, udah mulai. Baru Kita beberapa sudah bulan ini ya. sudah Bu, ya? memulai, cuman memang kita enggak tahu secara sebenarnya ada enggak ilmu dasar untuk kita berkebun organik kayak gitu loh. Nah kebetulan kan karena waktu itu karena saya konsennya mau organik berarti saya butuh pupuk-pupuk organik kan gitu loh. Sedangkan kita waktu itu belum punya domba. Rojokoyo, Belum ada koyo. Iya. Karena kalau kita sampai Rojokoyo itu kan perputaran dari siklus hidup Lebih panjang. berkebun dan beternak itu udah selesai, Mas. Oh, kalau ada Rojokoyo. Iya. Kan akhir dari peternakan Peternakan. itu awal dari pertanian. Oke. Dan sebaliknya akhir dari pertanian Pertanian. itu awal dari peternakan. peternakan. Oh, siklus ya? Kan Iya. siklus. Ah, Kalau orang Jawa dulu apa cokro manggilingan itu yang berputaran. Ya, ya, ya. Biocycling farming kan ya. Kalau kita sudah ngingu Rojokoyo menghasilkan kohe difermentasi jadi pupuk Pupuk buat jadi tanaman. Untuk tanaman terakhir misalnya Tanaman kita daun-daunan. makan, Kita makan makan. sisanya kompos untuk puter tanam. semua udah, Mas. Jadi diajarkan loh di Jawa. Saya kan ya kitanya aja yang mungkin nggak ngeh ya. Iya, bahwa Wong saya kekayaan ngehnya itu setelah jalan. jalan ini gitu loh. Jadi belum lama juga sebenarnya bahwa paham ada Belum value yang begitu. Awalnya kita jalan ya kita belum paham itu, makanya kita sering beda pendapat. Apa pendapat paling yang tadi kan soal miara ayam nih. Iya. Nah, ini problem yang saya hadapi juga ketika mau meyakinkan istri gimana kalau kita pelihara ayam. Nah, menyelesaikan problem Bu Uti kan tadi ngerasa bau, Iya. nanti repot. Iya, Nah, iya. Bagaimana percakapannya dan kemudian jadi Kalau Pak Tri tuh karena sudah hafal saya ya, jadi langsung dibuktikan aja sama Pak Tri. Makanya pilih kandang desainnya yang bagus, Oke. terus dibuat nggak bau, terus ayamnya langsung bertelur, ya siapa yang nggak suka. Oh, jadi quick win ya, Iya. dapat hasil dari sesuatu yang sebenarnya problemnya Iya. tadi nggak ada. Nah, terus dibuat sama Pak Tri jalan kan ada wet mat-nya itu biar nggak becek kalau ke kebun, kayak gitu. Jadi kan syaratnya dulu boleh berkebun tapi dibuat yang rapi dan bersih. Saya bilang Oke. gitu sama Pak Tri. Ya akhirnya di layout seperti menang-menang ini. mikir ternyata. Iya. Nggak Terus cuma kalau ngopi-ngopi. Untuk masalah mindset Pak Tri ini ayo ikut aja, nanti kalau aku yang menjelaskan udah beda lagi gitu. Mending tahu karena ngeliat. Langsung dari sumbernya aja Iya. gitu. Jadi Waktu itu sama. tuh tak ke? ajak ke Pak Johan gitu kan. Ya biar dengarkan dari suhunya kan Iya. gitu loh. Biar gak didiskon atau Iya. Soalnya kasih bumbu-bumbu. beda lah tuh. Oke. Kalau yang jelaskan suami dengan orangnya itu beda. Tapi ya alhamdulillah dari Pak Johan itu kita sedikit demi sedikit belajar ya Mi ya. Iya. Dari mereka beliau itu kan waktu itu kan saya tanya asal muasal itu yang perlu kita sebagai orang yang pengen berkebun organik itu dasar yang Apa aja? mendasar itu apa sih gitu kan. Mhm. Beliau itu cuma pesennya dua. Kalau berkebun itu kan sifatnya budidaya. Mhm. Berkebun atau beternak itu. Ya. Ketika budidaya itu kaitannya kan dengan nyawa, Mas. Mhm. Mhm. Ketika dengan nyawa itu memang kuncinya harus kembali lagi filosofi Jawa itu nali ati ngulir budi. Oh. Nali ati Itu itu dua hal yang harus dimiliki. Ya. harus dimiliki budidaya. dan Iya. nggak boleh kebalik. Oh, nali ati, Ngulir mulir budi. budi. Apa tuh, Mas? Nali ati kan mengikat hati. Mhm. Hati ini kudu seneng sih Mas. Oke. Nek melihara atau menanam itu hatinya kudu seneng sikit. Mhm. Karena apa ya kaitannya dengan nyawa. Oke. Ketika udah seneng kita kan ada lebih sensitif terhadap Ya. kondisi apa yang kita
tanam atau yang kita piara. Jadi misalnya ini kok alum kenapa? Oke. Itu karena seneng kan kita. Iya, iya. Sebenarnya perhatian kita kan lebih tuh. Ya, nali hati. Nali hati, kan, hati. perhatian kan dari kata hati Iya, kan. iya. Nah, oke. Harus seneng dulu hatinya. Kalau udah seneng, kita akan sangat peka terhadap kondisi apa yang kita budidayakan. Dan itu ya kalau udah peka, kita kayak istri kan Tahu ya. Nggak tahu usah kan ngomong maunya aja apa kan udah tahu gitu loh. Lagi ono masalah kira ngomong rong dino gitu. Kan kayak gitu loh. Sama Tali gitu loh. hati pertama. Nah, ketika itu udah memang dapat, ya insya Allah mau nanam apa, mau piara apa, dia akan bisa berkembang. Setelah berkembang baru Kita ngulir ngulir budinya. budinya. Ngulir budi. Apa tuh ngulir budi? Ngulir, dicari tuh, diulir budine kebaikan apa sih yang kita bisa dapat dari situ, diambil. yang kita ambil. Apa mau dibisniskan atau mungkin Oke. buat Keluarga apa, aja, sosial, buat tetangga, sosial. kayak gitu kan. Ya itu tergantung ngulir budi. Kalau ngulir budinya dulu, wah misalnya kan gini, saya ngingu ayam supaya dapat telurnya Terus kita bisa jual. Konsepnya kan gitu. Ya, ya, ya. Jadi Kalau- bisnis dulu, mikir Bisnis keuntungan dulu. Ini jalannya sebaliknya. Dibalik. Ya, Suka dulu ya. Suka dulu. Dari kalau kesukaan budidaya. efeknya adalah bisa kalau itu bisa kita dibisniskan. dapat dari mana nanti yang bisa diambil ininya Aha. untuk materinya gitu Oke, ya, iya, bisa iya, ininya. iya. Nah, tali hatinya ini kan udah banyak nih. Tanaman ya, Iya. kebun-kebun yang dipakai buat sayur pangan, Iya. swasembada tadi dan ayam dan sekarang kambing juga. Nah, ulir budinya untuk apa? Ulir Selain budinya, Ya, telur juga udah bisa diulir Oke. budinya Mas. Kalau sebenarnya kan ini untuk fokusnya kita untuk kebutuhan keluarga ya. Ya, benar. Tapi kadang kita surplus untuk telurnya Produksinya, karena sehari itu bisa 10 sampai 16 per butir ada per ekor. ada berapa ayam? kita yang produksi Kalau yang untuk indukan betina udah 20. 20-an. 20. Oh, bisa sampai 16 sehari. Iya. Kalau pas Kalau- bagus-bagusnya bisa sampai 16 butir per hari. Kan itu udah berlebih. Ya. Nah, misalnya nanti ada temennya yang mau ya kita jual. Oke. Nggih. Dari sana kita bisa ngulir budinya. Oh, dari tali hati yang pertama Nah, tadi. tali hati. Pertama seneng dengan ayam dulu. Mhm. Kita buktikan bahwa kita tuh memang seneng sama ayam itu, ya kita kasih makan yang bagus-bagus, Iya. kita buat kandang yang memfasilitasi haknya ayam apa. kayak Sampai gitu. mikir hak ayam ya. Iya. Nah, sekarang saya mau fokus ke ayam dulu nih, supaya lebih mudah karena ini kan quick win-nya kan, kemenangan-kemenangan cepetnya kan. Jadi tadi bau solve, ya bau udah tersolve, becek nih udah selesai, dan ada produksi yang cepet juga. Nah, kalau melihara ayam itu tahap untuk kemudian kita dapat hasilnya berapa lama, dan gimana cara menjaga supaya hasilnya tetap baik? Kalau ayam ini kan Pak Tri milihnya langsung yang bisa bertelur ya Mas. Jadi ayam datang selang seminggu ya langsung kita nikmati hasilnya. Oh, oke, cepet banget berarti. Jadi Iya, memang kita milih ayam yang belinya siap ya memang bertelur. sudah dire, maksudnya yang Dire. sudah nggak dari kecil gitu kan. Mhm. Ya memang ya daripada prosesnya lama kita dari kecil kan, daripada debatnya kelamaan kan gitu. Banyak sebelnya. Iya. Oh, dari Kita daerah itu. beli yang memang ayam terus bertelur. cepat bertelur. Ya dari sana istri langsung memang ya terus seneng tuh Mas, karena Support. secara apa kualitas telurnya itu sangat beda karena ini kan kampung petelur. Ya. Silangan beberapa jenis ayam yang mana hasilnya itu udah kayak kampung. Lah dari rasanya itu kan udah beda. Beda yang kayak yang Dijual pada lehor-lehor umumnya. biasa itu. Udah mirip kayak omega ya Mia. Nah, anak-anak juga seneng. Ya udah tambah semangat. Kalau ayam gitu. Terus ya sambil belajar sih Mas. Dulu kan memang awal mula kita nggak yang pakai metode Alas kayak gini, kompos. alas kompos. Oh, oke. Awal-awal masih bau ya Mi ya. Kita belajar termasuk kita belajar ke Pak Widodo itu ya, yang Yosofarm yang Klaten itu. Dan kita buktikan memang nggak Terbukti itu bau, nggak bau. nggak bau. Ya pakai kompos itu. Iya, Pakai sistem kompos Oke. alasnya. Kalau yang kebun Kumara itu kan full kompos ya. Iya, iya, Kalau iya. ini Campur. campur Mhm. gitu. Dan proses untuk kemudian yakin bahwa ini bisa
berproduksi, ngerawat ayamnya itu gimana? Dan hasilnya kan tadi telurnya beda ya? Iya. Beda. Nah, pakannya bagaimana? Kalau ngerawatnya itu sebenarnya terbilang gampang ya. Jadi dia cuma butuh makan pagi dan sore. Kalau Oke. kita lebih senang ngasih makan pagi dan sore, tidak kita stok makanan ya. Oke. Ya biar ada ikatannya lah sama ayam, kita ngasih makan Oh, ayam dia ayamnya datang sambil lari. lihat, Iya. sambil Tahu lihat juragannya kondisi siapa. ayam, kayak gitu. Terus Pagi sore. kalau untuk makan kita memang ada pakan khusus untuk ayam ya, jadi nggak full dari sampah-sampah organik kayak gitu enggak. Kita ada jagung 50%, konsentrat bebek 35% dan dedak 15%. Nah, kenapa kita pakai formulasi seperti itu? Karena kita juga berharap nanti bisa punya banyak ayam. Oh, Jadi oke. kunci makannya itu udah kita kunci Udah gitu ketahuan loh. ya, Jadi udah. kualitas telurnya akan terus terjaga. Terjaga. Kayak gitu. Jadi nggak sekedar men-solve problem sampah organik aja, Iya. tapi emang berencana untuk tadi. Apa Budi terakhir? Ulir Budi. Ulir Nah, Budi. Ulir Budi ya. Udah, saya mulai agak nangkep nih sekarang. Kalau untuk sampah sebenarnya kita lebih prefer ngasih ke maggot. Oh, ada maggot juga. Ada, maggot. ada. Kata Pak Tri, ayam tuh jangan dikasih nasi basi katanya gitu. Nanti Iya. sakit. Jadi untuk yang basi-basi kita kasihkan ke maggot Oke. gitu. Ada farmnya juga magotnya. Ada. Ada. Iya. Jadi kan memang ini kan sebagai apa ya, sebagai yang tadi saya sampaikan ketika didokumentasikan sama Bu Uti terkait dengan swasembada pangan itu kan memang harus punya dampak yang bisa jadi solusi, yang bisa diduplikasi. Ya. Nah, dan insya Allah dengan percontohan ini sebenarnya lab ya sini tuh, karena kita kalau yang sudah berhasil biasanya kita aplikasikan di sawah yang bukan di sini. Oh, oke. Lah, Jadi di udah sini. dapat ilmunya lah. Sudah dapat Ilmu. ilmunya. Karena ya ini Prakteknya. masih banyak yang mati toh Mas, masih Iya, ada iya, yang iya. mati, ada yang hidup gitu loh. Nah, dari sana kan memang kita belajar. Karena kalau organik itu kan enggak instan. Termasuk kita ngolah tanahnya juga enggak yang tiba-tiba. Karena dulu ini kan karena semak-semak Semak-semak udah kayak belakang itu ya. nutrisi dari tanahnya juga udah enggak bagus. Tipis ya. Makanya kita perlu kesabaran. Mhm. Makanya kalau yang Bu Uti bilang maggot itu memang buat solusi dari limbah Limbah dapur. Mhm. Karena kalau limbah dapur kalau memang ada makanan sisa yang memang pantas dimakankan si ayam, kita kasih makan ayam dulu. Oke. Dari ayam nanti kita kasihkan ke maggot. Kalau Sisanya. maggot misalnya kita masih pas banyak acara gitu kan banyak tuh over Sisa sampah. makanan. Masuk Kita kompos. masuk kompos. Oh, Jadi kita ada Tahapannya. tiga layer untuk Memproses. mengolah sampah itu. Jadi itu semenjak punya ini tuh saya jadi milah-milah sampah Mas. Sampah dapur pun masih saya pilah-pilah gitu loh. Mana yang untuk maggot, mana yang untuk ayam, mana yang Mana yang masuk buat kompos kompos. gitu kan. Oke. Kalau misalnya daun pisang ya kan susah masuk ke maggot, nggak terurai-terurai, ya udah masukin ke kompos kayak gitu. Jadi memang ya bisa merubah hidup kita gitu loh Mas. Kita gimana memandang dunia itu jadi berubah Berbeda kayak ya. gitu. Iya. Dari sampah aja masih kita Pilah-pilah pilih-pilih ya. gitu loh. Ini haknya siapa, ini iya. haknya siapa gitu ya. Ya termasuk kita buat itu kan ada yang untuk sampah plastik ya. Karena Ya, ya. kita sadar Oh, iya. kita belum Sepenuhnya. bisa mencuci plastik gitu kan. Iya Kita kita. setidaknya udah memilah dari kita sebagai Iya, kita produsen untuk sampah juga kan. Iya betul. Buktinya saya berapa bulan tuh ya. Sampah plastiknya. Botol-botol plastik. itu tuh kita bisa satu tempat sampah yang tong besar itu depan itu nggak nyampe 3 bulan itu. Penuh. Berarti kan luar biasa. Satu rumah tangga. Jogja Iya, udah banyak berapa juta sekali. Dan memang isu sampah Jogja kan kencang ya. kenceng dan dengan adanya kita punya maggot selesai Mas. Sampah basah. Selesai sampah Sampai. organik. Iya. Selesai. Ya. Dan hasil dari maggot kan banyak ya. Maksudnya Ya. kita masukin lagi ke Ayam. ayam bisa, Buat kaskotnya pakannya ya. kaskotnya bisa buat pupuk. Ya udah muter. Itu tadi cokro manggilingannya Oke. terjadi. Sudah terjadi. Nah, proses untuk kemudian ini kan rame nih di medsos Oke. Bu Uti. Oke. Pasti ada dampak dong. Tidaknya
ya lebih apa, nggak tahu dampaknya apa. Saya mau bertanya sebenarnya, apakah kemudian lebih aktif menyiarkan atau memberikan pemahaman tentang berkebun dan swasembada pangan untuk keluarga ini, dan responnya kayak apa dari follower-follower yang kemudian jadi kan itu tadinya nggak Iya. diduga kan, Nggak Bu Uti diduga. membuat itu hanya sekedar Bismillah ini Iya, akan iya, jadi iya. pangan keluarga gitu kan, tapi kemudian responnya kan Iya. dan itu Cepet banget responnya ya. Enggak, Bu, ya. dulu tuh kan gini Mas, sebetulnya ketika Bu Uti buat konten itu kan ada teman-teman memang konten kreator yang ayo di ini di videoin kayak gitu kan, di dokumentasi. Waktu itu kan ada teori bahwa harus setiap hari upload. Awal-awal gitu Mas. oh, Cuman ini enggak sehat ini tuh loh. melelahkan. Jadi kita tuh Capek. kayak ini diperbudak gitu kan. Mhm. Terus tujuan hidup kita tuh mosok kayak gini sih gitu kan. Terus waktu itu mungkin doanya Bu Uti itu Manjur. bahwa kan kadang sering iri bagi kita ya Mi, lihat Iya. orang-orang penulis buku yang dia punya legacy untuk ditinggalkan kemanfaatannya tuh. Mhm. Tapi ketika viral itu terus kita berpikir, apakah kita bisa meninggalkan sesuatu lewat tontonan yang mungkin ada kandungan tuntunannya kan Ya, gitu ya, loh. ya, tontonan dan tuntunan. Terus waktu itu terus ya mungkin ini jalannya. Oke. Sehingga kita juga sekarang lebih hati-hati ketika mau posting kan. Kalau tontonan kan banyak Mas sudah. Ya, betul. Yang tuntunan itu kan mungkin nggak begitu populer, cuman Memang harus kita perlu. ngambil sisi itu yang coba kita ya wis lah ikimi gitu lah. Kalau memutuskan untuk apa ngupload itu, saya harus sesuatu yang ada manfaatnya yang bisa diambil untuk Oke. audiens gitu. Mhm. Jadi jangan sampai kalau pas ngupload ini apa ya, audiens dapat apa ya nanti dari postinganku kayak Oke. gitu. Dari awal memang sudah Iya, diniatkan untuk memberi manfaat Iya, ke audiens jadi ya. posting apapun ya harus ada Gunanya efeknya lah untuk orang yang lihat Mhm, gitu. mhm. Terus tambah lagi kemarin kita mantep pas diskusi sama Pak Johan itu. Mhm. Ternyata kalau orang Jawa itu kan ada istilah cecikal bebakal tertinggal itu loh. Cecikal bebakal tertinggal. Iya kan? Oke. Cecikal itu kan mengawali sesuatu kan apapun ya. Itu kan butuh eneng niatan sing jelas dulu, yang baik dulu kan. Mhm. Jadi pas proses bebakalnya kita, misalnya di sini kan kita berkebun, prosesnya seperti apa. Itu kan memang ada tujuan yang akhirnya adalah buat tertinggal kan. Mhm. Untuk legacy, untuk sesuatu yang bisa ditinggalkan untuk kebaikan gitu kan. Mhm. Waktu itu terus tek juga. Oh, ya wis mantep lah Mi kita. Jadi kita enggak cuman Jadi saya tuh pernah apa yang konten gitu enggak gitu loh. pernah baca buku, itu bukunya judulnya Menyambut Usia 40 tahun gitu. Oke. Itu tuh tuntunan kalau kita udah mau masuk 40 tahun gitu. Jadi salah satu yang harus dilakukan itu kalau bisa di usia itu kamu tuh menulis buku gitu Oke. Mas. Karena untuk apa ya, itu untuk tertinggal tadi gitu loh. Kalau menulis buku apa ya Bi yang mau tak tulis gitu. Terus ya udah akhirnya kita mantep ini, kita tinggalkan jejak lewat digital dulu. Oke. Mungkin nanti bisa juga Jadi dibukukan bukukan, kayak ya. gitu. Oke, mulai dari Instagram tadi Iya, ya. misalnya. Cecikal bebakal tertinggal. Tertinggal. Oke. Dan fase 40 itu ya. Iya. Pas kita juga Pas 40. 40. Jadi belum deh. Semoga nanti pas usia 40 bukunya udah Nah, lahir amin gitu. ya, Amin kita ya, Mas doakan Ilo. untuk jadi Iya, buku iya, iya. tertinggal itu jadinya Oke. kan. Biar minimal itu buat anak cucu kita lah. Dia Betul. tahu gimana kita itu membuat kebun ini kayak gitu. Tujuannya buat apa gitu kan. Gitu. Ada tertinggalnya. Iya. Dan Iya. benar sih yang tertulis itu lebih abadi dibanding yang cuma terucap. Iya. Padahal kalau budayanya Jawa itu kan Pitutur ya. pitutur Mas. Pitutur ya benar. Omongan kan gitu loh. Bukan tulisan gitu Betul. loh. Nah itu cara, nah ini sering juga ada perdebatan kan, ada Iya. orang mengatakan literasi Indonesia itu jelek. Iya. Literasi dalam konteks apa nih? Iya. Kalau dalam konteks budaya tulis baca mungkin iya. Iya. Tapi pengetahuan yang diketahui lewat budaya tutur. Tutur, iya. Dulu kan kita punya biasa segala sesuatu nilai itu disampaikan dengan cerita kan. Iya. Mm-mm. Nah Sama itu kan kembang-kembang beyond dari gitu ya. literasi yang dipahami sebagai
tulis dan baca. Nggih. Betul. Mungkin orang nggak bisa baca tulis tapi dia punya tingkat literasi yang tinggi karena pitutur tadi. Iya. Tutur, Kalau di Jawa kan guru itu kan ada 4 ya Mas ya. Guru rupa, guru rupa itu kan ya ada sosok seorang guru yang mengajarkan ke kita. Terus guru wicara itu dari Yang kita tulisan. dengar. Oh, tulisan. Wicara. Tulisan. enggak ini, Wicara ya sama aja. Tulisan. Sabdo, wicara itu sama. sabdo, wicara. Kemudian yang ketiga Ketiga. itu guru laku. Guru laku. Guru laku kan pengalaman kita. Yang terakhir kan guru sejati. Sejati Apa ning ya? guru itu ya kalau kita sudah belajar kebaikan dari ketiga guru itu kan pasti hati itu kan Oh, oke. damai gitu. bukan damai. Ketika kita melakukan sesuatu nek Pas, mantep cocok. iki cocok itu kan kerasa ya Mas ya. Nah, Jadi kayak nggak gitu ada Mas. bertabrakan gitu ya. Nggak ada yang perlu tabrakan gitu lah. Harmonis ya antara laku, wicoro, Bicara sama rupo ya. itu Karti, harus Pak Karti itu. gurunya kan 4 itu. Ya kita coba ya di sini kita coba belajar dari banyak hal. Enggak cuman kalau kita wicara kita lihat di YouTube gitu kan. Iya. Kita praktekkan ternyata Berlaku. beda Mas. Ternyata ketika dilakoni di Zong. sini itu ternyata tanahnya yang di YouTube sama tanahnya di Oh, sini beda. beda kan gitu loh. Tapi itu karena melakukan kan. Maka jadi melakukan tahu, kan. jadi tahu. Sesuatu yang tadinya dianggap sama ternyata beda nih. Punya apa? Kerumitan yang sendiri-sendiri kan. Ya makanya ya keempat guru itu kita harus belajar bareng. Enggak bisa cuma dari salah satu kan. Iya, rupo, wicoro sabdo, Laku. laku sama guru Guru Sejati. sejati itu kan yang sudah sudah terinternalisasi lah itu ya Iya. dalam diri gitu ya. Nah, proses untuk kemudian Mas Tri dan Mbak Uti ini atau Bu Uti lah ya, gitu. Terkenalnya Bu Uti soalnya. putih. Iya, dia Padahal isinya Pak Tri semua ini. Nah, pembagian perannya gimana kan? Antara dua sosok yang ada di balik ini, tapi orang kenalnya kan Bu Uti nih. Iya. Makanya saya mau mendekatinya ke Bu Uti juga, Pak. Aduh, Bu Uti ini siapa sih? Kalau apa namanya? Pertamanya tuh saya sering ayal-ayalan sama Pak Tri, tapi ada suatu momen di mana saya tuh sadar, oh Pak Tri itu kan memang ahlinya di bidang ini, di pertaniannya, di tempat layoutnya, jadi saya nggak akan Ngerecok ya? ngeyel-ngeyel lagi. Nah, kan bagianku itu ya bagian mendokumentasikan, menarasikan, buat video yang bagus biar orang itu mau melihat gitu apa yang dikerjakan Pak Tri di sini. Nah, Oke. sejak saat itu saya nggak mau lagi Ngeyel-ngeyelan. ngerjakan Pak Tri, ini taruh sini, ini taruh sini kayak gitu. Wes Nggak. pasrah boboan. Iya, Iya. kalau masalah ini udah Pak Tri gitu. Oke. Udah ke tahap itu sekarang mah nggak ngeyel-ngeyel lagi. Tapi nanti dia bingung, kok nggak ngeyel? kan udah terbiasa ngeyel kan ngeyel jadi ini aneh tuh Mas. Ini istriku yang dulu yang mana nih, kok nggak ada lagi sosok ngeyelnya itu. Tapi kan karena udah saling paham, Iya. ngambil posisi yang Ya, kayak sama. saya buat video Pak Tri juga nggak akan ini Mas. Ya, ikut Ini aja. gini-gini nggak, Nggak. palingan hasil akhir aja saya Lihatin. gini nggak Pak Tri gitu. Iya, oke kayak gitu. Ya kan udah proven, udah memviralkan. Ya iya kan sebenarnya semua sudah dibuktikan dari masing-masing Iya, peran kita betul. itu kan. Yang tadi kan namanya berat banget apa tadi? Rekso Bumi Rekso Bumi Lestari. Oh. Secara filosofi memang Bagus, bagus. bagus. Itu Rekso kan itu memang kan abad. rekso itu Menjaga kan, Iya, ya. menjaga. Menjaga bumi biar ben tetap lestari. Terus pertanyaan kamu tuh siapa? Kan itu loh, sok-sokan gitu kan. Terlalu ini ya. Kabotan jeneng. Kabotan Iya. jeneng, kabotan jeneng kurang laku kan. Jadinya Ibu Utik aja udah langsung menjadi, oh ini kayak teman kita nih gitu. Iya. Iya, Oh, Rekso kenapa Bumi Bu Lestari. Utik itu ya Pak Tri yang nyuruh. Iya. Kenapa Bu Utik katanya? Biar orang tuh nggak bingung manggil kamu apa, Mbak, Kak, Sis, apa-apa itu. Ya biar manggil langsung Bu gitu. Bu kan kesannya lebih gimana ya? Lebih enak gitu Ya, lah Mas. dekat juga kan Iya. rasanya, karena itu bagian dari keseharian kita Iya. juga. Ya gitu lah. Nah, kalau dalam konteks untuk bisa merawat ini kan panjang ya. Proses tadi kan menanam juga butuh proses. Kan ada fase-fase di mana gagal atau nggak berhasil. Nah, ketika menghadapi situasi itu gimana? Ini pasti ceritanya nggak berhasil semua nih. Banyak cerita Iya, yang gagal pertama, juga. saya nggak sabar
coba ini dipupuk kimia ya. Padahal niat awalnya organik karena Langsung mau dapat hasil. dipupuk sama Pak Tri itu Mas. Oke. Biar saya tuh paling seneng gitu ya. Setelah dipupuk tuh saya lihat ada cacing mati. Nah, sejak saat itu enggak usah kok malah matiin apa mikrob apa yang ada di Tanah ya. tanah ya. kayak gitu. Saat itu udah makanya langsung dibuktikan tadi toh ya dipupuk tapi akhirnya ya kayak gini kayak gitu. Organik kan memang prosesnya nggak instan ya, Betul. prosesnya lama. Cuman ketika sudah tumbuh bagus, dia Akan juga sustain. akan lama bertahannya. Kan Masa kita di ininya samping-samping lama kan ya? masih yang banyak yang Yang pakai kimia ya? kimia. Oke. Itu misalnya kita sama-sama nanam bareng tuh. Mereka udah panen, ini kan masih belum apa-apa gitu kan. Cuma mereka udah mati, kita baru Bertumbuh. tumbuh. bertahan. Kayak yang tomat itu lama udah banget ya. 6 bulan loh Mas itu Oh masih. iya, Padahal masih kalau berproduksi. kalau tomat tuh paling 3 bulan dah. Sudah selesai Sudah ya, selesai. masa tumbuh dan Iya. panennya. Nggih. Oke. Sampai 6 bulan masih. Ya prosesnya ya yang jelas ya banyak matinya awal-awal. Iya. Nah, menghadapi itu gimana? Ya, Ibu Uti kelihatan orang nggak sabaran kan? Dan pengen lihat hasil. Sementara kalau nanam organik itu prosesnya panjang dan bisa jadi orang nggak sabar bahwa itu butuh waktu lebih panjang. Nah, deal dengan keinginan yang pengen segera dan proses yang panjang. Itu lebih Pak Tri sabar menghadapi saya. Dia Enggak. bilang ya sabar ini gini nanti organik itu ya masa produksinya lama. Memang ini itu nanamnya lama tapi nanti panennya lama. Iya. Setelah 3 bulan itu kan kita meregenerasinya kan langsung Mas ya. Artinya tiap minggu kita menyemai walaupun dikit-dikit kayak ini nih kan kita Oh, ini semai. bayam ya. Jadi misalnya sana udah mati. Ini tinggal bawa sana Siap tanam. siap tanam. Dengan Jadi lahan yang prosesnya kan nggak harus menunggu dari lama. nol lagi ya. Nggih. Oh, oke. Hal-hal kayak gitu yang mungkin buat ya itu kita tanya ketika udah ngelakoni. Dulu kita full nggak pakai polybag ya langsung tanam. Nah itu ketika ini mati diolah nunggunya kan lama tuh. Oke. Baru nyemai waktunya Hilang. molor lagi kayak gitu. Terus kayaknya nggak bisa nih. Pakai polybag. Beberapa ngasih polybag gitu kan. Nanti polybag ya ketika udah mati tinggal taruh lagi ke sana. Pindah lagi. Bisa langsung melanjutkan. Oke, nanti kalau udah 3 kali panen kita pure pakai langsung tanah. Atau bisa tumpang sari kayak kacang itu kan bisa tumpang sari yang pohon pokoknya dia Utamanya, pakai terus polybag, kacangnya. bawah-bawahnya pakai kacang. Itu semua belajar dalam perjalanan tuh. Dalam Iya, perjalanan. trial error tetap Mas. Oke ya. Dan ya kita sekarang agak rutin kita sowan ke guru kita itu Pak Johan itu. Buat Pak ngisi Johan ya. itu. Bi. buat ngisi karena kan beliau juga pengalamannya luar biasa. Hanya saja nggak banyak orang tahu. Di mana Pak Johan sih, jadi penasaran. Dekatnya Pak Mas Towel, Sentolo. Oh, Sentolo. Deket- Iya, iya, deket iya, banget. Iya, iya. Dekat banget. Tuh kalau ngobrol sama Pak Johan tuh nggak kerasa. Waktu Oh iya, mengalir begitu aja ya. ilmu semua itu Mas. Ilmu semua yang ya. keluar. Iya. Ilmu semua. Mhm. Cuman kapasitas kita karena memang belum masih banyak yang juga dipikirkan Iya. yang lain. Jadi kita nyicil dikit-dikit ke sana. Iya. Seminggu apa 2 minggu sekali Datang. datang. Sambil lapor gitu ya. Iya. Ini kok nggak kayak itu. Kita ada case apa gitu tanya kita Pak tanyain. Johannya. Ya, pasti Iya. dia udah punya pengalaman yang jauh lebih Iya. banyak kan. Betul. Dan biasanya menenangkan itu. Selain menyenangkan. Iya. Iya. Kalau dalam rencana awal kan untuk swasembada pangan keluarga ya. Sekarang sudah terpenuhi berarti. Sudah, Alhamdulillah. Heeh. sudah. Ya kita tetap masih adalah jajan di luar Ya ya, sekali pasti. dua kali. Ya biar warung laku juga lah. Iya. Betul itu Mas. Tapi misalnya kita bingung mau makan apa ya udah yang di kebun ada kangkung ya udah kita tumis gitu. Dan kita itu udah lama ya. Alhamdulillah kita udah jarang sakit Mas. Oh, Terus saya karena- coba Iya, suspek kayaknya ngaruh. apa ngaruh juga ya kita karena sering Makanan makan ya. makanan Organik ini gitu. gitu loh. Mhm. Tapi ngaruh juga kayaknya. Ya pastilah karena dia kan tanaman yang kita rawat Dengan dengan cinta ya Mas ya. terus kita nikmati dengan senang, itu kan faktor yang Iya, lain di luar. betul. Bah kita beli pun bisa juga sebenarnya, tapi kan beda Iya. ya. Jadi itu udah terwujud ya. Sudah. Swasembada pangan, Terwujud. bahkan kadang-kadang Telur berlebih ya. apalagi udah Oh, oke. surplus. Dan udah surplus. Mhm. Apalagi kalau nanti mau dibudidayakan itu tadi.
ngulir budinya itu. Kulit putihnya. Tapi ya kita nggak yang apa ya? Slow kalau gitu. Malah terlalu slow deh Pak Tri. Orangnya, Mas, makanya saya itu kadang ini tuh bisa cepet gini-gini, Pak Tri slow. Nah, ini pentingnya ada yang menjadi ngegas ini ngeremnya nih. Gas rem kombinasi ya. Tapi kalau problem-problem, kita kembali ke problem yang di-solve oleh perkebunan sederhana di rumah tangga, misalnya kan sampah tadi 3 tahap bisa diselesaikan tuh, untuk pakan boleh, buat maggot, yang terakhir di kompos ya. Komposter ya. Nah, kalau Mas Tri dan Bu Uti melihat problem Jogja kan sampah juga besar banget ya. Iya. Apa yang bisa dikontribusikan dari inisiatif macam ini untuk setidaknya mungkin nggak menyelesaikan semua ya, tapi setidaknya berkontribusi untuk persoalan sampah di Jogja. Ya sebetulnya kan alhamdulillah itu dengan banyaknya orang yang datang ke sini, kemudian melihat secara langsung. Seeing is believing ya. Iya. Iso toh. Oke. Ya udah saya tak Nyoba ikut, di rumah. nyoba. Oh, itu Karena- tertular ya. Tertular. Kalau Iya. kita sih Kalau- enggak yang nyiar-nyiarin gini enggak. Gitu loh Mas. Toh ya semenjak viral kemudian kita coba memang buka, orang mau belajar silahkan. Karena kita juga sebetulnya nggak buka Kelas gitu. kelas, memang nggak yang datang silakan gitu kan. Kan banyak yang DM pengen main, syarat dan ketentuan seperti apa. Ketentuannya ya Tekorene. tekorene sehat tekan kebon kan gitu loh. Ya kita sifatnya sharing-sharing. Oke. Wong ilmu juga kita sama-sama masih Masih belajar belajar. gitu loh. Cuman apa yang kita kerjakan ya ini hasilnya gitu kan. Bisa Orang dilihat. orang kesini ya kan, jenengan kesini kan ya udah langsung lihat langsung. Dan ya sebetulnya kalau sampah itu kan ya bisa kita selesaikan dari rumah kalau mau. Ya. Bisa ya Mi ya. Bisa. Kita buktikan kok udah. Sampah organik ya. Ya, komitmennya dibuktikan dengan upaya-upaya ini kan, Iya. peternakan, kebunan. Ya sebenarnya kalau orang itu kan mungkin karena nggak ada contohnya ya Mas ya, sehingga bayang kayak, dan mungkin lebih enak nyalah ke wong toh. Oh iya, itu paling enak itu. Padahal itu bisa kita lakukan, selesaikan sendiri dari Iya. rumah. Dan sebenarnya nggak effortnya nggak berat, besar. nggak besar juga gitu loh. Kayak maggot juga, maggot saya kan kecil ya, itu juga udah cukup ya Mi ya. Cukup, kadang ya kurang makannya. Oh, makan Malah Sampai makannya kita kan kadang dikit Oh, gitu. oke. itu malah kurang. Kalau misal kita kan karena anak 5, berarti kita orang 8, kita orang 7, itu aja dengan yang ini sudah bisa. Apalagi kalau misalnya keluarga kecil, Cuman 2. Ya, 2, 3 itu udah bisa ya. jauh sangat lebih Iya. mudah. Apalagi di Jogja ya, karena orang kan punya lahan setidaknya atau pekarangan kecil di rumah. Iya, bisa buat gelombang kecil gitu. Sebenarnya kompos kan nggak harus di kompos tertutup Iya, kan bisa ya gelombang. sebenarnya. Ha-ha. Kalau di kampung Simbah saya itu namanya jogangan kalau tahu. Iya betul. Iya, Bener ya, itu sebenarnya kan? kan juga udah ngompos juga Ya, kan. buang di situ, ditumpuk berapa bulan Iya. diaduk Iya. untuk jadi kompos ya. Kompos. Tutup bisa buat nanam pisang apa itu. Iya, iya. Ya mungkin ya itu Mas, nggak populer untuk orang mengangkat ini adalah kalau kita lihat datanya yang di dashboard kita itu, kalau sekarang berapa Mi per bulan? Nggak ngecek ya. Ya 4 jutaan views. Itu rata-rata di usia kemarin itu 50 berapa persen namanya? Hampir 51% itu ya memang usia-usia 30-an ya. Oke. Kalimantan. Keluarga awal gitu ya. Artinya kan dia punya interest tuh. Set. Cuman kita kan nggak bisa tuh mendeteksi dari sekian juta itu yang benar-benar melakukan Berapa ya? Karena kalau yang DM ya banyak ya kita mereka nanya teknisnya seperti apa, kayak gitu. Artinya minatnya ada ya. Ada, Mas. Kesungguhan mereka dengan DM itu kan sebenarnya Betul. tercermin kan. Iya. Makanya funnel kita itu kan DM, tak kasih WA, nanti kalau Ngobrol pengen juga. belajar ya Janjian. janjian ke sini, kita atur jadwalnya gitu kan.
dari situ. Kalau jauh ya paling ya dia cuman saya tunggu. Kalau nggak dia request bahas kandangnya lagi Mbak, kayak oke. gitu. Iya, iya, iya. Ya sebelum jadi media apa itu? Media edukasi jadi Informasi. Iya. informasi. Nah, kekhasan dari kandang yang Mas Tri dan Bu Uti buat dan kemudian membuat orang pengen mencoba, kalau compare dengan yang lain, apa selain tadi kompos dengan apa itu? Pasir Membuat dia kayaknya. nggak bau tadi. Oh, sebenarnya kalau ini tuh secara sistem kandang itu kita cuma nyontoh aja ya Mi ya. Kalau yang Alasnya ya. alasnya ya, kalau bentuk itu hampir sama lah. Kalau bentuk kayaknya tuh karena sebelum-sebelumnya nggak ada yang bentuknya kayak gini. Ini tuh awal-awal ini yang bikin viral terus Oh, tuh karena kandang ayam bentuknya kayak ini. gini Mas. Kan mungkin selama ini mereka belum lihat ya. Oh ternyata bentuk ada kandang kandang ayam yang estetis kayak gitu. Nah kayaknya itu Iya. yang bikin mereka tertarik. Karena memang stigma Ayam. ayam itu kan kotor, Iya, Mas. kotor, bau. Bau. Lah, waktu itu barengan sama David Beckham. Oh iya bener. Dia bercocok tanam sama Iya, miara ayam itu. ayam gitu loh. Oke. Lah itu sekelas dia aja sekeren itu gitu kan. Nah, sehingga kan wah ini bagus nih ketika memang gerakan miara ayam itu disebarkan di Indonesia. Ternyata sih itu si David Beckham aja mau itu. melakukan loh. Oh, ada trigger itu Ada ya. trigger itu. Membuat orang rasa miara ayam keren juga. Iya. Apalagi Iya, sekarang terus sekarang isunya kan yang gitu. mana Prancis atau Jerman yang Iya, dia iya. setiap Prancis. setiap Masih Rumah masuk ayam. tangga ayam di gitu kan. encourage untuk melihara ayam ya. Menyelesaikan masalah sampah, Sampah keluarga. keluarga. Yes, kalau secara teknis ya sudah banyak orang melakukan, Mas. Paling ya triggernya itu aja kita buat agak beda. Estetis dikit lah. Biar para ibu-ibu tuh seneng gitu Iya. ya, Mas. Iya. Banyak sekali ibu-ibu itu terus minta suaminya kalau nggak Bikin ngetak kandang. suaminya gitu loh, Ini Pak loh, buatin Pak." ini ya kayak gitu kan. Tapi memang solve atas problem itu terjadi itu yang membuat juga ngerasa oh ini bener nih jalannya. Nggih. Iya. Ada pangan kebutuhannya terpenuhi, bahkan berlebih tadi ya, Nggih. sayur dan sebagainya bisa dipanen, bahkan usianya panjang kan, tomat tadi bisa 6 Nggih. bulan, dan ketahanan dari organik memang lebih apa ya, lebih panjang ya Iya. dibanding kimia kan. Kayak tomat itu kita simpen itu hampir Iya, itu udah 10 Tiga. harian kali Tahan ya. ya. Tahan. Udah Suhu dipetik ruang loh. lah itu. Iya ya. Masih tahan. Nah itu yang didapat dari kelamaan sebuah proses itu kan. Ada yang mengatakan isi come isi go, benar juga ternyata. Ya. Iya, Ini kan nggak cepet, tapi dia bertahan. Iya. Cukup panjang untuk ya dia bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama juga kan. Nggih. Nah harapan dari Mas Tri sama Bu Uti nih setelah ya tadi viral, sekarang mempraktekkan ini, kan kita juga melihat banyak keluarga juga ada persoalan soal pangan gitu ya, yang pangan-pangan dasar itu. Apa Bu Uti dan Mas Tri? apa Bu Uti? Makin banyak orang nyewa lahan untuk bangun begini kah? Atau? Harapannya ya semoga ada hal baik yang bisa diambil dari akun Bu Uti gitulah ya. Mau menyelesaikan sampah di rumah sendiri, mau pelihara ayam untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga, mau bercocok tanam dengan lahan yang ada, kalau adanya sedikit ya pakai polybag, vertical garden dan sebagainya. Bercocok tanam itu sebenarnya bukan hanya untuk kita dapat hasilnya sayuran ya, tapi lebih ke apa ya, jiwa kita itu jadi ikut belajar gitu lah, jadi lebih sabar, jadi lebih bisa menghargai, kita jadi kalau orang itu kan grounding ya harus apa jalan gitu kan. Nah kalau Ini kita berkebun berkebun kan otomatis. sebenarnya grounding juga ya, pegang tanaman, pegang tanah itu memberikan energi positif untuk kita. Gitu. Nggak harus mencari-cari cara untuk grounding, yuk bikin Iya. acara grounding. Berkebun aja itu udah grounding kan, ketemu Iya. pohon, tanaman, kaki nginjek tanah basah. Iya. Ngingu ayam yang tadi pagi dan sore, pasti Bu Uti kalau ke kandang Iya. ayamnya langsung berlarian. Itu kan apa ya, kita seneng gitu lah. Kita ngasih kebahagiaan ke ayam, ayam juga ngasih kebahagiaan ke kita. Jadi prosesnya bolak-balik ya. Betul.
Gitu Pak Tri? Iya. Ada tambahan apa harapannya Pak Tri? Ya kayak gitu kan. Ini bilangnya keluar semua filosofi. Oh, tadi keluar soalnya udah banyak deh. Tapi bener sih filosofi Jawa itu ternyata kalau kita dalami lagi tuh relevansinya ke zaman sekarang tuh nggak habis-habis. Nggak udah. Iya, kayak yang kemarin itu ati pakarti nyawiji karolati insya Allah dadi. Itu kan sebenarnya bisa juga untuk kebun kayak gini ya Nggih. Pak Tri ya. Betul teman. Ati pakarti nyawiji karolati Karolati. dadi. Tadi. Makanya kalau orang dulu kan sabdo dadi. Apa yang dia ucapkan jadi. Itu yang terjadi. Jadinya kan sebenarnya prosesnya karena itu mas. Ya, ya, ya. Nggak asal Nggak langsung cuman gitu. bim salabim dia mengandalkan latinya aja kan enggak. Ada proses panjangnya. Iya. Ya. Iya. Ya, betul. Selaras ya antara hati, ucapan, pikiran. Kalau semuanya hati kita baik, ucapan kita baik, apa yang kita pikirkan baik-baik ya jadinya yang baik. Iya, Gitu, iya, gitu. iya. Dan masih relevan kan? Masih. Sampai sekarang masih. Dan ada tren juga sih orang kembali lagi ke dasar-dasar apa ya apa disebut kultural kah atau kebijaksanaan orang-orang sebelum kita ya. Ternyata kan internalisasi dari hidup juga Iya. yang mereka mengalami persoalan juga mirip dengan persoalan kita hari ini. Cuman beda detailnya aja, tapi persoalan bahwa harus sabar, harus tulus, harus menunggu untuk sesuatu yang dari situ. Mas Tri sama Bu Uti kalau bercocok tanam kan tetap meskipun ini dipagerin ya, tapi tetap aja ada hama atau ada hewan-hewan yang mengambil bagian dari apa yang ditanam, sikapnya gimana? Kalau kata guru kami ya itu tadi, kalau 20% dari tanamanmu itu dimakan hama, ya itu memang jatahnya hama. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kayak gitu. Tapi kalau ya sebisa mungkin kita ya berdoa, kalau mau makan ya makan aja, tapi kita dikasih ya. Karena sebenarnya kan tanaman itu juga punya roh ya, Oke. punya nyawa ya. Ya, ya. Ya kita bicara gitu sama Tanaman ya, itu. kata Pak Johan seperti itu. Wah, punya bahasa tumbuhan ya berarti ini. Bu Iya. Uti. Ya, katanya itu suruh bandingkan. Coba tanaman ini kamu uni-uni, tanaman ini kamu Diunek-unek. sayang-sayang. Pasti hasilnya akan berbeda. Beda. Yang di uni-uni itu dia Diunek-unekke mas, dimarah-marahi ya. Wah ora urip-urip, nah, kayak gitu kan. Ini bener nggak hidup ya, Bu ya? oke. Yang satu menit, ayo berjuang yuk. Habis dimakan ulat berjuang yuk. Mbok menawa ada manfaatnya nanti kalau bisa berbuah gitu. Ya hal sepele sih yang saya rasa juga memang betul adanya. Iya. Jadi kalau konsep awalnya tadi menanam untuk diambil sendiri, tetapi ternyata ada juga makhluk lain yang juga mendapat manfaat dari itu, ya sudah diikhlaskan aja Iya. sebagai Iya. bagian dari tadi ya ekosistem yang luas Siklusnya, ya. heeh. Bahwa kan Allah kan nggak sia-sia juga menciptakan itu. Pastikan itu juga ada Sisi manfaatnya lah. lain. Yang kita tuh kadang nggak tahu manfaatnya Tapi itu nggak paham. apa untuk lingkungan. Padahal manfaatnya membuat kita sabar. Tujuannya itu loh. Iya, bisa jadi. Iya, bisa jadi sabar Bisa atau jadi, ya, ya. kerelaan berbagi juga. Iya. Betul. Bahwa ini tuh tanaman ya kan bukan kita yang menumbuhkan ya Mas Iya, ya. iya. Kita ya cuma menanam, merawat aja. Selebihnya ya udah kuasanya. Gusti Allah. Heeh, Gusti Allah gitu. Kalau Mas Ring lihat apa yang sekarang diupayakan gitu ya, dan tadi kan percaya bahwa semua itu butuh proses, yang cepat jadi itu juga cepat kelar lah. Nah, dalam hidup memahami itu dengan bertanam pasti makin nyata tuh kelihatan. Ya jelas makin nyata. Karena ya prinsipnya ya yang pernah saya sampaikan itu, barang yang cepat mateng biasanya cepat bosok. Kan gitu ya. Dan itu terbukti kayak tomat tadi itu ya. Terbukti ketika kita menanam organik ya memang harus sabar, prosesnya nggak cepat. Dan alhamdulillah kalau udah berbuah ya memang tahan lama. Dalam hidup kan
kalau mau menjalankan prosesnya dengan kesabaran, ya hasilnya kan nggak akan cepet hilang kan. Ya, Gitu sih Mas. itu kayak pepatah itu, jalan tercepat untuk menjadi hebat adalah jalan terlambat. Terlambat. Nah, itu proses Setuju. gimana kita setuju untuk itu ya. Setuju. Kadang-kadang menuju situnya gregetan kan, Iya. ini kok nggak hasil. Makanya shortcutnya Mas Tri adalah cari ayam dere ya, jadi nggak lama-lama amat lah gitu. Paling nggak memberi bukti kepada istri yang tadi bawel. Iya nih, tim ngeyel. Tim ngeyel itu, tapi sekarang udah berbagi peran dengan cukup ya imbang lah ya, Iya. untuk membangun swasembada pangan di kebun sendiri. Dan dengan kebun kita lebih Sering quality time di kebun, misalnya kita Iya. membahas apa ya. Kan ini suasananya enak ya, jadi kita nggak kemerungsung. Oke, Iya. itu Jadi membentuk banyak juga. hal kita dapat pas diskusi di kebun Mm-mm. yang mungkin bagi orang pengen dapat insight kayak gitu harus liburan ke mana kan? Ke Maldives atau ke Kita cukup di kebun. kebun saja. Quality dulu. time dapat, groundingnya dapat, Dapat. produk pangan untuk Sehat, swaspodanya iya. dapat juga ya. Mm-mm. Dan proses itu kan secara nggak sadar itu membentuk juga kan karakter. Iya. Iya, Mm-mm, betul. Tapi ada satu hal yang tadi disebut, gara-gara melihara dan nanam ini, jadi nggak punya waktu untuk keluar kota lebih banyak. Karena kan soal komitmen juga kan, kalau melihara hewan nggak bisa ditinggal lama-lama juga kan. Iya, Iya. ya sebetulnya kita ada yang bantu sih Mas. Hanya saja Tetap beda. Qadarullahnya itu banyak tamu yang pengen belajar ke Oke. sini, sehingga juga apa ya, nggak enak tuh. Maksudnya nggak enak tuh. Tapi kita seneng kalau ada tamu itu semenjak ada ini tuh kita jadi banyak temen ya. Iya, Dari banyak daerah temen. mana-mana. Di Jakarta gitu. tuh Belajar ya. hampir banyak luar kota. Dan sekarang jadi kita berpikir bahwa nek kita mau ke Jakarta, mau ke manapun kita itu udah ada Banyak temen ya. banyak temennya gitu loh. Dan itu satu visi kan, Iya. maksudnya. Frekuensinya sama Nggih. ya. Iya. Dan mereka juga seneng Mas, besok mampir. Kalau di Minimal Jakarta. lihat leku nandur wis urung kan gitu. Minimal dulu ayamku estetik orang. Kandangnya. Nggih. Iya. Nah, 2 tahun, hampir 2 tahun jalan, sekarang prosesnya. Kalau ini 8 bulan. 8 bulan. Nggih, 8 bulan. 8 bulan jalan, pasti tadi naik turun dan belajar dengan orang lain yang Pak Johan tadi sering disebut. Dan proses untuk kemudian bisa menularkan ke orang lain itu kan kegembiraan-kegembiraan yang kemudian Iya. membuat ngerasa, ah ini kayaknya jalan yang benar nih. Iya. Lalui dan oh ya sih, saya juga terinspirasi datang ke sini karena lihat Putih punya konten ya, yang tadinya mau pakai nama apa tadi, Rekso Bumi Lestari. Ya. Jadi, Kaboten Berat ternyata. banget ya. ya. Tapi dengan nama Bu Utik itu sebenarnya kan tujuan untuk mereksokan Kesana. bumi Iya. lestarinya. Iya. Terbersit. Tetap visinya masih sama. Ya. Namingnya aja beda. Iya. Benra Kabotan. Ya, benar Kaboten. Matur nuwun Mas Tri Nggih. dan Bu Utik. Kontur sami Sama-sama, Mas Ino. Mas Sekali Ino. nih. Tadi burungnya sempat datang kan? Iya. Itu. Kirain cuma saya yang Oh, saya tahu. gitu. itu. Enggak. Wah, gimana? Saya ini Dia masalah. datang ini ke sini ya kita. Ya begitulah. Memang saya kurang sensitif, Mas. Ya begitulah di sini. Ya. Mudah-mudahan memberi manfaat. Matur nuwun. Moga-moga manfaatnya juga tersebar luas dengan Nggih. apa yang kita buat di konten ini. Siap, makasih. Turun, Buti. Sama-sama, Mas Eno. Kontur sami. Wah, ditutup mbek.